Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, NIM P2406333, mahasiswi jurusan Kebidanan Lanjutan Universitas Mega Buana Palopo. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas materi singkat dari mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan oleh dosen pengampu Ibu Susianti SST MKop dengan tema Kekuasaan, Politik, dan Kebijakan dalam Pelayanan Kebidanan. Jadi, teman-teman, simak video ini sampai selesai ya. Adapun materi dalam tema ini yang akan saya bahas ada 3 poin. Yang pertama, dampak ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dalam praktik kebidanan. Kedua, peran perempuan dalam asuhan kebidanan dan dapat memberikan advokasi serta bisa membawa reformasi kebijakan kesehatan. Dan yang ketiga, politik dalam asuhan kebidanan. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke pembahasan materi. Dampak ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dalam praktik kebidanan. Apa sih gender itu? Gender diartikan sebagai perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara sosial. Gender berhubungan dengan bagaimana persepsi dan pemikiran serta tindakan yang diharapkan sebagai perempuan dan laki-laki yang dibentuk masyarakat, bukan karena perbedaan biologis. Ketidaksetaraan gender merupakan keadaan diskriminatif dalam memperoleh kesempatan pembagian sumber-sumber dan hasil pembangunan serta akses terhadap pelayanan. Sedang ketidakadilan gender adalah ketidakadilan yang bersumber dari perbedaan sifat dan peran yang dilekatkan masyarakat kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Adapun bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender ada 5, antara lain 1. Marginalisasi, yaitu peminggiran salah satu gender dalam lingkungan sosial yang membuat aksesnya terhadap suatu hal menjadi terbatas. 2. Subordinasi, merupakan keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. 3. Stereotip, yaitu pemberian citra baku atau label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah. 4. Kekerasan, di mana tindakan kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin, sebuah institusi, keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Dan yang terakhir, beban ganda, yaitu di mana beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Poin kedua, peran perempuan dalam asuhan kebidanan dan dapat memberikan advokasi serta bisa membawa reformasi kebijakan kesehatan. Apa itu advokasi? Advokasi diartikan sebagai tindakan atau proses untuk membela dan memberi dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan tindakan yang mempengaruhi seseorang. Adapun tujuan advokasi antara lain agar ada pemahaman atau kesadaran terhadap masalah kesehatan, ada ketertarikan dalam menyelesaikan masalah kesehatan, dan adanya kemauan atau kepedulian menyelesaikan masalah kesehatan dengan memberikan alternatif solusi. Selain itu, bidan berperan sebagai advokator dengan tugas antara lain 1. Mempromosikan dan melindungi kepentingan orang-orang dalam pelayanan kebidanan yang mungkin rentan dan tidak mampu melindungi kepentingan mereka sendiri. 2. Membantu masyarakat untuk mengakses kesehatan yang relevan dengan informasi kesehatan dan memberikan dukungan sosial. Selanjutnya, melakukan kegiatan advokasi kepada para pengambil keputusan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Dan yang terakhir, melakukan upaya agar para pengambil keputusan tersebut meyakini atau mempercayai bahwa program kesehatan yang ditawarkan perlu didukung melalui kebijakan atau keputusan politik. Adapun bentuk kegiatan advokasi seperti lobi politik dengan melakukan pendekatan dengan pembuat keputusan, pendekatan dan pelatihan kepada masyarakat setempat, serta penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan seperti konseling melalui berbagai kesempatan dan media. Peran bidan sendiri sebagai advokator ada 3. Yang pertama sebagai advokasi dan strategi pemberdayaan wanita dalam mempromosikan hak-haknya yang diperlukan untuk mencapai kesehatan yang optimal. 2. Sebagai advokasi bagi wanita agar bersalin dengan aman. Dan yang ketiga, advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Selain itu, media kegiatan advokasi dan pelayanan kebidanan bisa direalisasikan melalui lisan atau seminar, diskusi, berita, dan artikel ataupun media massa. Poin ketiga, politik dalam pelayanan kebidanan. Apa itu politik kesehatan? Politik kesehatan adalah ilmu dan seni untuk memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah melalui sebuah sistem dalam ketatanegaraan yang dianut dalam sebuah wilayah atau negara. Sedang, politik dalam asuhan kebidanan dapat diartikan sebagai upaya untuk memperluas batasan kebidanan dan perempuan melalui keterlibatan politik.
Adapun hubungan antara politik dan kesehatan atau politik kesehatan merupakan kebijakan negara di bidang kesehatan yang merupakan kebijakan publik yang didasari hak fundamental, yaitu sehat, yang merupakan hak warga negara seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat politik dalam kesehatan antara lain menciptakan kesehatan yang adil. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang lebih luas, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Lalu kedua, adanya kolaborasi antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat dalam menciptakan akses yang merata dan adil terhadap pelayanan kesehatan, merumuskan kebijakan yang mendukung upaya kesejahteraan masyarakat, dan menghadapi tantangan dalam mengatasi krisis kesehatan masyarakat. Selain manfaat, ada beberapa contoh pengaruh politik terhadap kesehatan yang telah terbukti, seperti adanya anggaran kesehatan dan program kesehatan gratis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga saja bisa bermanfaat dan menjadi ladang ilmu bagi kita semua. Saya pamit undur diri, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.